Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan konsep dasar kimia itu dalam bahasan berikutnya, yaitu ada istilah AR. Apa itu AR? AR adalah massa atom relatif, ya. Kemudian MR adalah massa molekul relatif. Kalau AR itu untuk satu atom, ya. Kalau MR itu untuk gabungan dari beberapa atom membentuk senyawa atau molekul. Nah, kemudian konsep AR itu, misalnya ada zat X, maka AR zat X itu adalah sama dengan massa satu atom X dibagi 1/12 massa atom C12. Jadi sebetulnya massa atom relatif itu adalah perbandingan massa suatu atom terhadap 1/12 dari massa atom karbon 12, ya, seperti itu. Baik, aplikasinya seperti apa? Kita lihat misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, hitung MR, massa molekul relatif dari senyawa berikut: A NaOH, B H2SO4. Diketahui nilai ARNA itu 23. Ini di dalam tabel unsur juga ada, teman-teman, ya. ARO 16, ARH1, ARS 32. Maka bisa kita jawab, ya. Untuk yang A dulu. Jadi NaOH itu kan berarti MR-nya si NaOH sama dengan, ya. Nah, NaOH itu ada zat Na, ada unsur O, ada unsur H, ya kan? Maka kita langsung saja, mRNaOH itu adalah AR-nya si Na ditambah AR-nya si O ditambah AR-nya si H, seperti itu, ya kan? ARNA berapa dalam data? Ini 23. ARO berapa? 16. ARH ini ada 1. Berarti 23 16 tambah 1 jadi sama dengan 40. Nah, jadi MR atau massa molekul relatif dari NaOH itu 40, ya. Kemudian dengan cara yang sama, yang B H2SO4, ya. Nilai MR H2SO4 sama dengan berarti ARH. Nah, karena H-nya itu ada 2, maka dikalikan 2. ARH dikali 2, gitu kan? Ditambah S-nya ada berapa? Ada 1, ya. ARS ditambah ARO, ya. O-nya ada berapa? Ada 4. Berarti ARO dikali 4. Seperti ini, ya. Oke. Nah, ARH itu tadi datanya berapa? H itu 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Ditambah ARS itu 32. Ya, berarti 32 ditambah ARO itu berapa, teman-teman? O itu 16. Maka kalau dia ada 4, berarti 16 dikali 4. Berapa 16 kali 4? Ya, 64. Nah, jadi MR untuk H2SO4 sama dengan 2 ditambah 32 ditambah 64. 96 tambah 2, 98. Nah, seperti ini, ya. Bisa, ya, teman-teman, ya, menghitung MR dari suatu molekul atau senyawa. Oke. Nah, kemudian dalam kimia, untuk menyatakan jumlah suatu zat itu, banyaknya suatu zat dinyatakan dengan mol, ya. Lambangnya yaitu N. Oke. Ini bukan mol Lipo Cikarang, ya, tapi mol itu menunjukkan jumlah partikel dalam kimia. Nah, kalau mol dikaitkan dengan AR atau MR tadi, maka rumus mol itu mol sama dengan berapa massa, ya, massa ini satuannya gram dibagi dengan AR, atau, ya, atau bisa juga mol sama dengan gram dibagi MR kalau untuk molekul, ya. Nah, ini jadi hubungannya seperti ini. Jumlah mol itu adalah berapa massa zat itu dibagi dengan AR-nya, atau berapa massa zat itu dibagi dengan MR-nya. Kemudian mol kita kaitkan dengan jumlah partikel, ya. Mol, ya. Jadi rumus mol kalau kita kaitkan dengan jumlah partikel adalah jumlah partikel dibagi dengan A. A itu adalah Avogadro, ya. Bilangan Avogadro. Berapa bilangan Avogadro itu? Ya. Nah, bilangan Avogadro itu menunjukkan bahwa A itu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, ini banyak, ya, angka yang banyak.
Jadi mol yang pertama yaitu gram per mR atau gram per AR, kemudian mol yang kedua itu jumlah partikel disingkat JP dibagi dengan Avogadro. Bilangan Avogadro itu ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian kalau mol kita kaitkan dengan jumlah volume zat dalam keadaan standar, ya. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan jumlah volume dalam keadaan standar, maka mol adalah V volume zat itu dalam keadaan liter dibagi dengan 22,4. Nah, ini dalam keadaan standar, ya. Standar itu apa maksudnya? Jadi suhunya sama dengan 0 derajat Celcius. Oke. Kemudian tekanannya 1 atm. Nah, jadi jumlah mol zatnya adalah berapa volumenya dibagi 22,4 gitu ya. Kemudian nah, ini 3 konsep ini yang nanti akan kita cari bagaimana hubungan mol itu dengan jumlah partikel, dengan jumlah massa, dengan jumlah volume, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana jumlah mol kalau dikaitkan dengan pada keadaan volume tidak standar atau keadaan tidak standar, maka mol sama dengan, ya, tekanan dikali volume dibagi dengan tetapan gas dikali dengan suhu. Nah, ini kalau dia dalam keadaan tidak standar. N sama dengan P, itu tekanan, pressure, ini volume dibagi tetapan gas dan dikalikan suhu dalam keadaan Kelvin. Nah, dari keempat hubungan mol ini teman-teman harus bisa untuk mengaplikasikan dalam soal, ya. Kita contohkan. Oke, ya, mari kita latihan aplikasi mol dalam gram, ya. Hitung mol dari 4 gram NaOH. Diketahui ARNA 23, ARO 16, ARH sama dengan 1. Maka kita jawab, ya, karena di sini ada kata-kata gram, teman-teman, maka kita menggunakan rumus molnya. Mol sama dengan gram dibagi dengan mR. Kenapa mR? Karena NaOH itu bukan atom, tapi dia dalam bentuk molekul, maka ini adalah mR. Nah, kita tinggal masukkan gramnya. Mol sama dengan gramnya berapa? 4, ya kan? Dibagi dengan mR dari NaOH berapa, teman-teman? Ya, tinggal kita hitung, ya kan? MR dari NaOH itu tadi Na-nya itu berapa? 23. O-nya berapa? 16, H-nya 1. Jadi berarti berapa? Sama dengan 40. Ya, ini MR-nya 40. Maka 4 per 40, ya kan? Berapa? 4 dibagi 4, 1. Berarti 1/10, 0,1 mol. Nah, seperti ini, ya. Ini adalah mol yang hubungannya dengan gram atau massa zat, seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau hubungannya dengan jumlah partikel? Yuk kita lihat soalnya. Nah, untuk kasus nomor 2, hitung jumlah partikel dari 4 gram NaOH. 4 gram NaOH itu mR NaOH-nya sudah diketahui nih dalam soal, ya. mR NaOH-nya 40. Maka kita bisa jawab, tadi kita punya hubungan kalau mol itu hubungannya dengan jumlah partikel. Mol sama dengan JP, jumlah partikel dibagi dengan Avogadro, gitu kan? Kalau yang ditanyakan hitung jumlah partikel, maka JP-nya kita tinggal kesinikan. Jumlah partikel sama dengan rumusnya apa? N dikali dengan A-nya naik sana. Berarti N dikali dengan A. Nah, betul seperti ini, ya. Nah, N-nya berapa molnya? Karena soal ini Bapak sengaja buat sama seperti di atas, ini 4 gram NaOH, maka kita tahu molnya tadi sudah kita hitung 0,1 mol, ya. Maka jumlah partikel sama dengan N-nya kita ganti 0,1 karena sudah kita hitung di soal nomor 1 di atas, dikali dengan Avogadro itu tadi berapa? Ini sudah ketetapan, bilangan Avogadro itu 6,02
dikali 10 pangkat 23. Oke, kita lanjutkan. 0,1 dikali 6,02 ya. Ini jadi berapa? Ya, bisa saja ini 0,1 itu kan kita jadikan pangkat jadi 10 pangkat min 1, ya kan? 10 pangkat min 1 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, ini min 1, ini 23, pangkatnya positif, maka bisa kita sederhanakan 6,02 dikali 10 pangkat 22. Nah, ini jumlahnya ya. Jadi jumlah partikelnya itu 6,02 dikali 10 pangkat 22 molekul NaOH ya, seperti itu. Nah, ini kalau kaitannya mol dengan jumlah partikel ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Ini aplikasi jumlah mol terhadap volume gas pada keadaan standar ya. Hitung volume gas 3,2 gram oksigen pada keadaan standar, ARO sama dengan 16. Nah, kita tahu tadi bahwa hubungan antara jumlah mol dengan volume standar itu mol sama dengan volume ya dibagi 22,4. Ya, ini sudah ketetapan. Sebetulnya ini turunan dari rumus yang tidak standar ya. N sama dengan V dibagi 22,4. Karena yang ditanyakan adalah volume, maka rumusnya kita ubah menjadi volume sama dengan mol dikali 22,4, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan. Molnya berapa, teman-teman? Kita belum dapat jumlah molnya. Di sini baru ada data gram sama AR ya. Maka kita hitung dulu di tempat terpisah. Mol dari oksigen sama dengan gram dibagi dengan mR-nya ya, MrO2. Gramnya berapa? Gramnya itu 3,2 dibagi mR dari oksigen. O-nya itu kan AR-nya 16. Kalau dia O2 berarti 16 dikali 2 berapa? 32 ya. Jadi berapa mol? 3,2 dibagi 32 0,1 mol. Seperti ini ya. Kita sudah dapat molnya, tinggal kita masukkan ke sini. Rumus yang akan kita gunakan dalam mencari volume dalam keadaan standar. Mol V sama dengan mol dikali 22,4 berarti 0,1 dikali 22,4 ya. Ini satuannya nanti liter. Sama dengan berapa? 2,24 liter. Nah, jadi volume zat itu, volume oksigen itu dalam keadaan standar kalau masanya dia 3,2 gram sebesar 2,24 liter. Oke, semoga teman-teman bisa memahami hubungan antara jumlah mol ya dikaitkan dengan AR atau MR, maka rumusnya seperti ini. Mol sama dengan gram per AR atau gram per MR. Kalau dengan jumlah partikel, mol sama dengan jumlah partikel per Avogadro ya. Avogadro itu ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian kalau jumlah mol dikaitkan dengan volume, maka dia dihubungkan dengan mol sama dengan volume per 22,4 kalau dalam keadaan standar. Standar itu syaratnya suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Kalau dalam keadaan tidak standar ya, maka ini tidak standar maksudnya. Maka rumusnya adalah mol sama dengan T dikali P per R dikali T. Terima kasih, selamat belajar ya.